Welcome to Teknobi. Yes, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Saya impor jauh-jauh dari Sidoarjo. Nah, tetangga saya sebenarnya. Oke, nah ini beliau ini hebat banget karena punya satu bisnis yang menurut saya, wow, cukup incredible ya. Dan hanya dibangun cuma di Instagram doang. Dan sekarang followersnya sudah 300.000 lebih. Nah, mungkin kamu penasaran, ya kan? Kita akan langsung lanjut. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, untuk subscribe dulu dan like video ini. Dan kemudian share kepada teman-teman yang mungkin penasaran juga, yang pengen punya bisnis online shop di Instagram yang sukses seperti beliau. Oke? Nah, jangan lupa juga follow kita ya di sini, Michael Sugi dan Teknobi Channel. Nanti Instagramnya saya kasih tahu deh habis ini ya. Oke? Kita akan lanjut sesudah yang satu ini. Nah, hari ini kita kedatangan seorang pengusaha muda yang hebat banget. Kita kenalan dulu ya. Nama saya Tika, saya memproduksi bedding set khusus baby dan perlengkapan untuk ibu-ibu menyusui. Jadi nama Instagram saya adalah Bambi_collection. Nah, Bambi_collection ya. Nanti kita taruh di sini ya. Tolong di follow ya. Di follow harus dulu. follow okay? Ya. Harus follow. Wajib kali ini karena beliau pengen sharing-sharing ilmu nih. Nah, oke. Mbak Tika kalau boleh tanya ya, kok bisa jualan bedding collection buat baby, itu ceritanya gimana tuh? Jadi awal mulanya bedding set ini saya kerjakan itu adalah saya waktu itu udah 4,5 tahun yang lalu, saya waktu itu hamil anak saya yang kedua dan saya membutuhkan perlengkapan baby untuk calon anak saya. Oke. Jadi waktu itu Instagram belum booming seperti sekarang. Jadi dulu saya ngeliatnya tuh di Facebook. Terus saya coba beli di Facebook, ternyata foto sama barang datang itu nggak sesuai gitu. Jadi suami saya bilang, udah kamu coba produksi sendiri aja. Dulu saya sebagai karyawan, jadi saya mikirnya nggak mungkin lah saya jadi ini ya jadi bisnis woman gitu, nggak mungkin lah gitu. Karena saya basic saya 10 tahun kerja itu as accounting Pak, gitu. Jadi setelah itu akhirnya karena dipush terus sama suami biar sejalan-jalan, terus akhirnya yaudah akhirnya saya mulai memberanikan diri untuk merekrut satu penjahit. Nah dari situ saya mulai usaha untuk mengerjakan produksi bedding set baby. Oh gitu. Jadi itu awal mula sudah produksi sendiri ya? Iya, awal mula udah produksi sendiri. Saya kalau mamanya ditanya bisa jahit nggak, saya sama sekali nggak bisa jahit sampai sekarang gitu. Jadi masukin benang ke mesin jahit, itu pun saya nggak bisa gitu. Tapi sekarang saya udah punya penjahit 40 orang. Oh wow, gitu, 40 orang, wah bisa dibayangin tuh ya. Nah, inspirasi bedding setnya itu dari mana tuh? Saya sih ATM ya Pak ya. ATM? Iya, amati tiru modifikasi yang ada. Gitu. Cocok sama Teknobi. Pada saat mulai ya, Instagram itu seperti apa kalau boleh tanya? Dulu berapa tahun lalu itu? Itu 4,5 tahun yang lalu ya. 4,5 tahun. 4,5 tahun yang 4,5 tahun lalu kamu udah mulai pakai Instagram belum? Jujur waktu itu awal mula saya punya Instagram, itu saya nggak punya Instagram pribadi. Jadi langsung buat jualan. Jadi saya dulu kalau untuk pribadi saya cuma pakai Facebook, orang Facebook lah dulu ya. Terus mulai artis-artis pada pindah ke Instagram. Akhirnya saya mulai kepo apa sih Instagram itu. Jadi teman-teman saya udah punya Instagram semua, saya nggak punya. Terus akhirnya karena saya pengen jualan di Instagram, akhirnya ya udah baru mulai buat akun untuk Bambi Collection ini Pak. Oke. Nama Bambi itu sendiri dari mana kalau boleh tahu? Sebelum bisnis ini saya punya tempat penitipan anak. Oh, tempat penitipan anak. Tempat penitipan anak. Namanya itu adalah Little Bee Daycare. Di Sidoarjo. Karena kan saya kerja dari anak saya yang pertama sampai sekarang itu saya kerja terus, jadi selalu anak saya tuh di daycare. Akhirnya saya punya inisiatif gimana saya kalau punya daycare sendiri gitu. Jadi anak saya titipin ke diri saya sendiri. Jadi saya punya pegawai. Jadi saya punya pegawai. Nah, anak saya titipin ke pegawai saya kerja gitu, Pak. Gitu. Namanya kan Little Bee. Nah, waktu itu saya akhirnya punya kebutuhan itu untuk bumper bayi. Jadi saya gabungin tuh bumper sama Little Bee. Jadi Bambi gitu aja. Gitu. Sesimpel itu aja sih gitu. Nah, buat kamu yang belum punya baby mungkin nggak tahu bumper tuh apa ya. Bumper itu kayak apa? Kayak bantal gitu ya. Bantal khusus untuk ranjang box baby itu jadi biar bayinya nggak kejedot gitu. Nah, saya tadi dengar ceritanya Mbak Tika, ternyata yang nge-push itu dari sang suami. Ya, wah, sang suami ini perannya sangat besar ya berarti ya. Mungkin bisa share satu atau dua tips gimana sih caranya
pasti teman-teman juga pengen tahu gimana caranya supaya punya follower sampai ratusan ribu itu gimana? Mungkin ada tips atau kiat-kiatnya. Nah, yang pertama itu kalau dulu awal-awal saya mainnya SFS ya Pak ya. Kalau sekarang mungkin kayaknya nggak terlalu ngefek karena kita sudah punya ads ya. Terus sama kedua tuh sama endorsement ya. Nggak cukup aja sih dari endorse. Yang pertama paling penting adalah kamu kenal siapa customermu. Kadang kita endorse itu endorse-nya artis siapa tapi nggak sesuai sama customer yang kamu pinginin gitu. Jadi kamu harus benar-benar cari artis yang memang customermu itu ada di si follower artis itu, gitu. Jadi yang paling penting adalah you know your customer lah, gitu. Nah, cara gali customernya gimana kalau boleh tahu? Kebetulan karena customer untuk Bambi itu adalah saya sendiri, saya juga termasuk customernya Bambi gitu. Jadi saya sih mengkorek diri saya sendiri dan teman-teman saya yang sudah punya baby gitu. Jadi kadang kalau sekarang kan anak saya kan udah umur 4,5 tahun udah bukan baby lagi gitu. Jadi kadang saya kalau ke mall itu saya riset itu kalau ada ibu-ibu yang pakai stroller itu apa sih kebutuhannya dia gitu. Terus kalau mamanya dia gendong baby itu apa sih kebutuhan dia. Terus sekarang kan kalau Instagram itu ajang untuk pamer ya Pak ya. Iya, betul. Nah mereka kan biasanya kalau habis melahirkan itu biasanya pamer kan, nih aku care lo sama anakku gitu kan ya. Mereka butuh untuk bedding set baby yang dimana mereka menunjang kepamerannya itu Pak gitu, salah satunya gitu. Selain kenyamanan ya, yang kalau kenyamanan itu memang nomor satu. Yang kedua kan kalau sekarang di era-era sekarang itu pingin eksis lah gitu ya, itu salah satunya juga kita tahu bahwa sekarang ibu-ibu sekarang tuh pingin eksis juga gitu. Pada saat Anda milih bisnis itu di awal, jangan jauh-jauh dari Anda sendiri, ya betul. Kan? Karena paling susah itu adalah mengenali customer. Nah, seperti ini cocok nih mama-mama muda gitu kan, jadi sendiri tahu sendiri, teman-temannya juga sama, jadi gampang, jadi gampang untuk bisa mulai bisnisnya. Kalau untuk ukuran babynya, jadi kalau ketemu gitu ditanyain satu-satu gitu ya? Maksudnya secara manual ditanya aja gitu? Iya, kalau sama teman-teman yang kenal-kenal gitu ya oke, saya tanya langsung. Cuman kalau saya kan, kita kan pasti sering nge-mall ya. Nah, kalau nge-mall itu sambil riset gitu. Jadi makan tuh sambil ngeliatin. Jadi kalau mamanya ada ibu-ibu bawa baby gitu, diliatin apa sih yang mereka butuhkan gitu ya. Gitu. Ya, apa sih yang dibutuhkan yang saya masih belum bisa produksi sendiri gitu. Mungkin kedepannya ada cita-cita apa nih? Maksudnya pengen bikin segede apa lagi nih? Bambi bisa digedein seperti apa lagi nanti? Cita-cita saya adalah kalau di mana ibu-ibu hamil, orang-orang hamil yang di Indonesia itu kalau mamanya hamil ingatnya adalah Bambi Pak. Gitu. Jadi kalau hamil ingatnya Bambi. Pingin kualitas yang terbaik untuk baby, ingat Bambi gitu Pak. Mantap banget ini. Ini kan kebetulan ya teman-teman Teknoheads ini banyak sekali anak-anak muda yang baru mulai mau bisnis dan rata-rata mereka juga semangat gitu. Mungkin ada 1 atau 2 tips yang bisa diberikan kepada teman-teman kita yang nonton ini pada saat memulai berbisnis atau yang pengen bisnis di Instagram, mungkin bisa dikasih tips. Ya, yang pertama selain mengenal customermu, kalau untuk awal-awal mulai kita bisnis itu jangan pantang menyerah. Saya ada usaha lain selain bedding set baby, itu saya juga ada sempet karena padahal udah lancar nih Pak ya, bedding set baby itu udah saya ngiranya itu udah sombong gitu. Pasti saya kalau jualan online lain tuh pasti laku gitu ya. Ternyata saya waktu itu ada produksi piyama, itu saya rugi sampai 100 juta Pak. Nggak fail lah istilahnya bisnis saya gitu. Karena kayak pertama saya terlalu pede, saya yakin kalau saya cuman punya produk sendiri, terus saya upload di Instagram, dijamin laku, no ya gitu. Ternyata kan memang saya nggak kenal sama customer orang-orang yang pakai piyama gitu. Jadi saya nggak menggali, saya cuma mikirnya dulu itu udah 2 tahun yang lalu ya Pak ya. Itu saya mikirnya kalau saya punya produk sendiri, terus saya upload di Instagram, terus saya endorse, saya pasti laku. Ternyata saya buktinya juga saya rugi 100 juta gitu ya. Gitu. Terus akhirnya saya nyoba lagi usaha yang lain gitu, saya produksi hijab sendiri. Itu sudah 1 tahun yang lalu, 3 bulan nggak ada penjualan. Jadi ternyata kan memang setiap produk itu punya customer-nya sendiri dan kita harus riset customer sendiri juga gitu. Jadi selama 3 bulan saya nggak ada penjualan, saya nggak mau ngulangi kegagalan saya yang kemarin. Jadi saya riset bener-bener apa sih yang dibutuhkan hijabers sekarang gitu. Jadi akhirnya saya mulai lagi, alhamdulillah follower untuk hijab saya sekarang sudah 70.000 Pak. Belum setahun ya. Mantap. Namanya apa? Bambi Collect.
Oh, Tetap Bambi. ya, biar Tetap Bambi jadi ya? ya tetap Bambi. Jadi biar nanti saya cita-cita saya sih jadi punya Bambi Group gitu Pak. Oke, jadi niche-nya ini hijab buat mama muda gitu ya? Iya, Wah, ini gitu. menarik ya. Mbak Tika ini meskipun bisnisnya udah gede banget, tapi setiap memulai satu bisnis baru dia tetap belajar lagi, ya Iya. kan? Nah, itu penting tuh ya. Jadi penting nomor satu adalah cari tahu bener ya customernya siapa. Jangan udah bikin baru cari tahu customernya. Iya, benar, benar. Jadi cari tahu dulu customermu siapa. Jadi kalau mau ada yang tanya ke saya, gimana caranya biar bisnis untuk mulai, cari tahu target customermu itu siapa, Hmm, dia butuhnya apa, hmm. itu kamu penuhin gitu. Nah, mantep Gitu. banget, mantep banget. Oke, Gitu. mungkin kita akan ngobrol lagi karena definitely rumahnya nggak terlalu jauh ya. Mungkin kalau naik motor sekitar 2 jam gitu ya. Iya, Tapi iya. saya senang banget karena ada teman-teman banyak nih sekarang yang ada di daerah Surabaya, Sidoarjo, Iya. Gresik dan sekitarnya ya. Ini ternyata memang top ini kalau jualan online ini jago-jago semua. Wah, nah kapan giliran kamu ya kan pertanyaannya itu. Oke, terima kasih banget Mbak Tika Terima atas kasih. waktunya. Oke, Iya. dan buat teman-teman Teknoheads ya, jangan menganggap enteng bisnis online karena bisnis online itu bisa menghasilkan banyak banget. Of course di sini saya nggak berani nanya omsetnya sama Mbak Tika. Tapi kalau kamu lihat dari followersnya kamu bisa tahu sendiri lah ya berapa ya. Oke. Nah, saya ucapkan sukses kepada Mbak Tika Terima dengan kasih. bisnisnya dan Amin. Bambi Groupnya semuanya. Iya. Jangan lupa di follow, oke. Iya. Dan buat teman-teman jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini dan kemudian kasih komen below kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau misalnya Anda kepengen seperti Mbak Tika ya kan. Nah, mungkin Mbak Tika sendiri nanti saya akan todong untuk langsung jawab di situ. Oke? Setuju? setuju. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Saya doakan semoga bisnis Anda sukses selalu. Salam hebat, luar biasa.